kita sekarang berada di salah satu desa yang namanya Desa Willings Pasibai. Wallings Pasibai ya. Di tepatnya di salah seorang petani ya, seorang petani yang bernama Bapak Pongki. Beliau adalah seorang petani yang jelas mempunyai perhatian yang sangat khusus terhadap pala ya. Di depan kita ada minyak atsiri daging buah pala. Kita ingin berbincang-bincang Pak Pongki proses sampai dapatkan ini minyak atsiri pala itu seperti apa. Nah di sini juga ada Bapak Kepala Balai kami, Bapak Kepala Balai Penerapan Standar. Mungkin kita bisa ngobrol, Bapak Agus dari Balai Besar, mungkin kita bisa ngobrol santai aja kita hari ini. Bagusnya mungkin dari Bapak apa yang mau disampaikan kepada beliau. Ya, Pak Pongki, dari menarik sekali di sini basis pala di Indonesia. Banda dan tempat Bapak ini punya sejarah, punya monumental yang sangat baik untuk kita sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan bagaimana produksinya dari bibit. Bapak kan sudah punya pohon induk terpilih ada 45, ada hasil olahan minyak atsiri, jadi dari hulu ke hilir Bapak sudah kuasai. Nah, tinggal bagaimana agar yang telah dimiliki di sini punya nilai tambah yang baik, punya manfaat dan kesejahteraan masyarakat di sini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, upaya dan tantangan serta manfaat apa yang sudah dirasakan dan perkembangan dari tahun ke tahun tentang perpalaan di Banda ini. Silahkan Pak. Terima kasih Pak ya. Memang terus terang saja, saya ini adalah penerus ya dari petani pala yang sudah terdahulu, yang sudah dirintis sejak tahun 1621 Pak ya. Jadi terus terang saya adalah generasi yang ke-13. Saya ini tadinya memang tinggal di luar Banda, khususnya di Pulau Jawa. Tapi terakhir karena untuk melanjutkan sebagai pengganti dari ayah saya, kader penerusnya. Sedangkan dari pihak saudara-saudara saya nggak ada yang mau ya Pak ya. Proses ini dari tahun 88 karena mereka, saudara saya khususnya ya, dia menggantungkan masalah ini sehingga tidak ada jawaban dan tidak ada respon sama sekali. Akhirnya saya beranikan diri untuk pulang ke kampung. Sejak tahun 90. Jadi tergantung 2 tahun sampai sekarang. 90. Jadi itu. Jadi sampai di sini saya pertanyaan canggung. Tidak tahu bagaimana cara mengurus perkebunan pala ini karena udah tidak diarahkan. Tidak Bapak? diarahkan. Langsung jalan sendiri. Otodidak jadi Otodidak. Oke. Jadi karena saya punya kemauan tinggi untuk jangan sampai orang tua saya kecewa ya. Saya langsung tinggal di areal perkebunan selama 10 tahun. Langsung semedi di situ langsung semedi di situ. Di 12 hektar yang Bapak miliki ya, 12,5 hektar. Jadi saya itu mulai secara otodidak lah. Mulai belajar. Pertama yang saya pelajari karena waktu itu pohon pala sudah berkurang ya. Saya mulai menambah, anggap saja untuk mereboisasi lah. Nah, di situ pertama saya cari benih-benih yang sudah ada, yang sudah jatuh, yang anggap saja kotoran burung. Ya, tapi situ. Dari tanaman yang produksinya tinggi, yang kalau burung kan semua jatuhnya kemana-mana ya, tidak di bawah pohon itu dan juga makannya juga tidak tidak satu pohon itu saja, semua pohon dia makan ya, di mana ada yang terbuka. Nah dari situ mulai saya belajar tanam. Memang sih kegagalannya banyak ya Pak ya pada saat itu ya, macam kita dapat 500, paling yang tunas tumbuh 50, yang lain tuh mati. Nah terus dari belakang saya ingin lebih punya keinginan untuk lebih ingin mengetahui bagaimana caranya. Ya sudah Pak, akhirnya saya cari pala yang dipetik terpilih. Ya memang belum ditetapkan pada saat itu ya. Nah, saya petik aja yang penting pala tua, seleksi yang bagus-bagus lah. Yang bagus-bagus. Nah, itu saya semai di tanah langsung Pak ya, di
di dalam kebun. Iya, saya semai di situ. Tapi hasilnya nggak ini Pak ya, sama saja. Nah, Iya. diketahui sekian tahun, tahu-tahu produksinya sesuai dengan harapan atau berbeda? Enggak, pertama Oh, berbeda dulu. oke. Nah, terus sudah Pak ya. Kebetulan waktu itu saya turun ke pantai. Iya, iya. Turun mama sama bapak saya kan tinggalnya di Iya, sini. iya, iya, iya. Saya ngelamun kebetulan di pasir-pasir di pantai. Dapat ilham. Dapat ilham. Saya lihat pohon ketapang itu Pak ya. Iya, iya. Di pasir kan air garam. Kok dia bisa tumbuh di pantai gitu. Awalnya begitu. Terus saya punya niat gimana ya? Keinginan, oh ya lebih baik saya ngambil pasir pantai ini saya campur sama tanah. Pada musim berikutnya, panen berikutnya saya ambil 1000 biji, ya. biji pala yang tua. Nah, dari situ saya tanam, ternyata hasilnya bisa dikatakan 90% jadi. Dari 1000 itu ya. Dari pasir kan ada Ya, pasir terus saya itu. berpikir, oh ya mangkali oksigen membantu pasir kan renggang ya, pori-porinya ya, mungkin dibantu oleh oksigen masuk ke situ, jadi ya. Nah, sudah. Nah, tapi kejadian itu Pak ya, nggak berlanjut. Tiba-tiba dia belum sempat ini dia sakit, macam kena jamur. Ya, ada jamurnya itu. Terus sudah mulai dari situ saya mulai pikir-pikir lagi gimana untuk mempercepat itu lagi ya. Akhirnya oh ya punya akal. Saya ambil pisau, saya potong biji palanya di mata tunasnya itu Pak ya, untuk mempercepat pertumbuhan. Skarifikasi yang Itu sekarang lagi tren. inovasi dari Bapak untuk percepatan biar cepat tumbuh. Pada saat itu masih konvensional ya, anggapnya cuma kita pakai para pisau itu aja. Jadi setelah itu Bapak mengusulkan sebagai penangkar. Iya, belum. Tahun berapa penangkar, itu waktu penangkar itu ini begitu. Pala itu udah jadi ya Pak ya. Kebetulan ada Dinas Pertanian berkunjung ke Banda. Tujuan mereka berkunjung ke Banda ingin membantu petani-petani yang belum memiliki pohon pala. Ya, yang ada petani-petani baru, petani muda itu. Terus kebetulan mereka lihat di sini ada benih pala. Pertama awalnya dari situ sampai akhirnya dari situ tuh saya mulai memacu diri saya sendiri ya. Terpacu Bapak ya, termotivasi ya. Akhirnya pohon induk terpilih. Ya, itu berapa tahun kemudian dari penangkar. Sekarang sudah menghasilkan benih. Produksi benih sekarang Pak. Iya. Sudah 130.000 ya per tahun ini. Tahun kemarin sama konsisten berarti ya, tiap tahun ada bibitnya. Jadi Bapak ini sebagai penangkar benih yang ada di Banda. Kita ada berapa orang Pak di sini penangkar benih? Di sini ada 3 orang. 3 orang. Bapak yang paling besar? Paling besar. Iya. 130.000 Pak. Lalu Pak distribusinya bagaimana, ke mana-mana aja punya distribusi? Kalau distribusinya sih pertama di Maluku ya khususnya ya. Terus sampai di Sumatera, sampai di Sulawesi, Papua. Udah terkenal Bapak kita ini. Semua. Berarti yang memesan itu dari mana Pak? Apa dari instansi pemerintah aja atau ada juga yang memesan dari perorangan gitu? Perorangan kebanyakan Pak ya. juga ada. Perorangan. Dan begini mungkin sedikit lebih jelasnya, di daerah di Ambon sana ada di Jasira Ambon sana, Lehitu ya. Itu kan ada berapa penangkar. Nah, sedangkan pala ini dari Banda kan ditetapkan sebagai pala unggul. Ya. Nah, di sana kan pala lokal. Nah, akhirnya kita kerjasama. Begitu mereka ada pesanan dari daerah lain, mereka pala unggulnya ambil dari sini. Jadi kita kerjasama saling berkait. Jadi maksudnya yang memesan itu penangkar dari daerah lain karena di penangkar situ juga diminta untuk dari pemerintah. Tapi mungkin maksud saya begini Pak, apakah ada yang kebutuhan orang per orang yang langsung memesan katakanlah untuk dia tanam sendiri gitu? Oh ada. Tapi itu tidak terlalu besar Pak ya, sedikit aja. Jadi Pak Hamid di sini yang saya dengar lebih senang suplai pala yang sudah berkecambah ya, bukan dibibitkan sampai setinggi tapi sudah juga masalah karena satu kendala transportasi. Kita kan tidak tiap hari bisa ngirim, kemudian
agak ribet ya, ongkos angkutnya mungkin lebih besar, ya, lebih sehingga besar. sangat praktis untuk jenis yang sudah berkecambah. Nah, tinggal dari balai besar nih kira-kira mutu yang berkecambah sudah masuk kriteria di sini? Iya. Nah, Pak Agus silakan. Mungkin saya jelaskan sedikit, luruskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pongki tadi. Jadi Pak Pongki ini berawal untuk menjadikan satu orang produsen benih itu ketika Balai Besar melepaskan varietas pala banda di tahun 2009. Ketika lepas varietas banda tahun 2009, tahun berikutnya Pak Pongki itu diprioritaskan untuk jadi produsen. Daftar oleh kita, dorong untuk daftar di dinas karena yang punya kewenangan kasih keluar rekomendasi kan dinas sebagai produsen. Jadi Pak Pongki setelah daftar jadi produsen, Pak Pongki budidaya usaha benih itu ada 2 Pak. Ada yang anakan dan juga ada kecambah. Nah, ketika anakan ini Pak Pongki banyak kegagalan karena permintaan tapi tidak diambil. Pak Pongki lebih condongnya ke benih kecambah. Sudah jelas. Sehingga kecambah itu ketika ada permintaan, Pak Pongki siap. Berapa ribu pun Pak Pongki Masih siap. Stoknya dari 45 pohon induk terpilih masih bisa mencapai target itu 190.000 ya. Masih bisa. Jadi kuota yang tetapkan itu dari 45 PIT itu bisa sampai 190.000 Pak ya. Jadi kalau kita kan PIT yang punya Pak Pongki ini kan standar buahnya kan ada dari 3.000 sampai 6.000 bahkan 7.000 Pak. Jadi kita pakai rata-rata yang bisa jadikan benih 3.000 sampai 4.000. Tinggal kita dikalikan dengan 45 pohon berarti sekian ratus ribu yang bisa dikeluarkan lewat Pongki. Pertanyaan saya kaitannya dengan merekomendasikan atau surat sumbernya dari sini, berarti dari Balai Besar yang mengeluarkan. Pak, jadi prosedurnya gimana ketika ada permintaan? Ketika Pak Pongki benih itu sudah tersedia, kecambah sudah tersedia, ada permintaan Pak Pongki membuat permohonan ke balai. Balai mensertifikasi kecambah ke sini kecambah layak untuk kita sertifikasi Pak. Sertifikasi kecambah. Setelah itu sertifikat keluar, labelnya keluar baru Pak Pongki kirim. Labelnya apa? Warna label warna biru Pak. Biru. Karena unggul, benih unggul. Kalau unggul lokal ya hijau Pak. Hijau muda. Jadi tantangan ke depan kira-kira ketika ada permintaan misalkan sampai 1 juta bibit, itu kira-kira gimana nih tantangan? Nah, ini misalkan kan nggak bisa 1 orang ini, nggak bisa pohon induknya harus banyak. Itu yang saya selalu sarankan untuk dinas Pak. Artinya apa? Produsen ini yang selama ini kita jejaki produsen yang ada di Ambon, dia kirim keluar benihnya, misalnya nih dia permintaan di luar, misalnya di Sulawesi minta 30.000, dia ambil dari Pak Pongki paling 10.000, 20.000-nya unggul lokal karena saya memang orang yang tangkap sendiri. Nah, ini yang kurang bijaksana dari dinas. Hal-hal ini yang perlu kita berikan penekanan atau sanksi ya, biar benih yang keluar itu betul-betul benih unggul dan tidak mempermalukan kita di wilayah sini. Jadi kita tetap harus menjamin mutu. Itu Pak. Biar ketelusurannya jelas juga dari sini. Kualitasnya kayak gini sampai ditanam dan menghasilkan berapa tahun ini? 5 tahun. 5 tahun baru berbuah. Jadi harus sama dengan induk yang ada di sini karena ini Pak, ini kan berbeda. Bicara produksi, ini kan bicara bisnis Pak. Jadi kalau kita tidak berikan penekanan pastilah kita rusak itu. Jelas. Memang gini Bapak-bapak, yang jelas ini topik ini menarik. Tapi sesi ini sesi benih dulu. Karena mengingat waktu. Waktu terbatas, kita nanti obrol lagi yang bagian yang lain lagi. Masih ada waktu sedikit Pak. Masih. Nah, dari beberapa lama sebagai penangkar ini dan pernah mengirim ke luar daerah bahkan sampai ke pulau-pulau lain di Jawa dan sebagainya. Nah, itu kan butuh perjalanan yang jauh Pak. Kira-kira tingkat keberhasilan kecambah yang dikirim untuk tumbuh itu berapa persen rata-rata? Ada komplainnya dari konsumennya itu ada. Iya, betul Pak. Itu memang perlu dipertanyakan lagi ya. Jadi kebetulan kita udah mempelajari semua sebelum pengiriman jauh-jauh hari Pak ya. Ternyata benih atau kecambah ini kalau kita kirim asal packingnya itu benar-benar tidak ada udara yang masuk. Itu bisa biar sampai 2 minggu aman, tidak ada komplain.
100% Semuanya berarti tidak ada 100% kegagalan. terjamin. Asal caranya seperti apa Pak supaya dia seperti ini? Pertama kita kasih serbuk gergaji sebagai media untuk melindungi dari sengatan, dilembabkan, lembab. Nah, terus begitu mau tutup dari atas juga ada media lagi. Berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis terus kita packing. Yang penting kita lakban terputar sampai tidak ada udara yang bisa masuk. Sampai 2 minggu Sampai aman. 2 minggu aman. Tadinya saya coba justru di luar sini Pak ya. Oh iya. Saya coba bukan 2 minggu tapi 40 hari. Oh, berarti Ternyata masih normal. oke. Iya itu. Berarti kalau kirim ke Medan, ke Aceh, Aman, kemana metodenya iya. itu Iya. ya, Dan metode benih, kemasan. benih pala ini dia punya keunggulan tersendiri Pak. Dia tidak punya akar serabut, jadi dia bisa bertahan. Tapi kalau cengkeh pasti faktor kerugian lebih besar, iya. karena Tingkat kematian semuanya tinggi semuanya akar serabut. Kalau ini akar tunggal saya Pak. Jadi kita kirim berapa lama pun dia akan pasti jadi. Itu 80% jadi. Artinya benih yang dikirim itu aman. Tapi kalau sampai di pada saat penyemaian ada yang tidak tumbuh, itu berarti ada perlakuannya yang salah. Perlakuan di sana yang salah. Oke. Atau media di sana yang tidak mungkin sesuai. tidak sesuai. Oke. Jadi yang saya alami bahwa untuk pengiriman jarak jauh begitu beta belum pernah dapat komplain tentang kematian Daya tumbuhnya. ya di dalam perjalanan. Jadi itu mungkin Bapak-bapak kita akan sambung lagi diskusi Iya. berikutnya. Berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita punya waktu besok Pak kita bicara lagi tentang Oke, minyak pala. Oke, terima mantap. kasih Pak. Oke. Iya, bagus.